Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat tutorial untuk penyelesaian tugas besar Pico. Di sini saya menggunakan software Rapid. Nah, ini adalah tampilan awal dari software Rapid. Di sini ada models, kemudian ada families. Di sini tahap awal yang kita harus lakukan adalah eh, pergi ke new di model, kemudian kita pilih browse. Setelah itu kita memilih sebuah analisis default metric seperti yang dijelaskan di kelas kemarin. Nah, setelah itu kita klik open, kemudian itu kita create new-nya, kita pilih project, kemudian kita dialihkan ke dalam tampilan eh, arsitektur ya di sini. Nah, karena kita akan memodelkan structure, kita masuk ke structure. Nah, setelah itu kita mengatur elevasi. Nah, ini adalah tampilan elevasinya. Di sini tertera hanya dua lantai. Nah, kemudian kita bisa lihat elevasi dari denah rencana kita. Ini elevasinya ada di minus 3.000 untuk fondasi dan di level satunya 0, kemudian selisih 4 tiap lantai 4 meter. Nah, saya akan membuat denah menyerupai soal yang sudah saya berikan di sini. Nah, untuk level fondasinya ada di minus 3.000, kita buat minus 3.000. Di sini masuk ke structure, masih di structure kita pilih datum ini, kemudian ada level di sini. Nah, setelah itu kita buat level untuk yang fondasinya. Tadi itu adalah 3.000. Kemudian saya akan membuat di sini di soal itu 5 lantai, saya akan buat 4 lantai saja atau 3 lantai supaya tutorialnya mudah dipahami. Di sini 4 meter. Nah, di sini terlihat project level yang kita buat ini masih warna hitam dan juga belum terinput ke project browser. Caranya kita bisa ganti ini, sesuaikan lagi 4 meter dan ini juga 4 meter. Oh, sorry, tidak bisa. Kita lihat aja di sini kita buat baru untuk level. Di sini 4 meter dan 3. Ini level fondasi. Caranya adalah untuk mengubah nama di sini, kita klik dua kali di bagian teksnya, kemudian kita ganti. Misalkan kita buat lantai fondasi di minus 3.000, kemudian lantai satu, kemudian yes, ini lantai 2, dan so mungkin, nah ini yes aja, kemudian ini lantai 3. Nah, setelah itu yang tadi hitam ini tidak masuk ke project browser, kita bisa ganti, bisa masukkan yaitu lewat ke view di sini, kemudian plan view, setelah itu di structural plan. Nah, setelah itu kita pilih, tekan Ctrl dan juga lantai tiganya kita pilih. Nah, ini akan otomatis terpilih, kemudian oke. Nah, di sini lantai fondasi dan juga lantai tiganya sudah terinput. Nah, setelah itu kita akan memodelkan fondasi. Nah, kita klik fondasi di sini, kemudian kita eh, membuat grid ya, membuat grid di sini. Nah,
Untuk gridnya di sini 4 dan 3,5. Di sini saya akan memodelkan tetapi tidak menyerupai soal yang saya berikan. Untuk gridnya kita buat sini. Untuk gridnya tadi coba saya ulangi. Ini untuk start. Untuk membuat gridnya, pergi ke structure, kemudian grid. Nah, setelah itu kita buat salah satu grid awal. Nah, setelah itu, setelah terbuat, tekan escape, lalu kita pilih pick line di sini, kita buat eh, masukkan jaraknya 4. Di sini saya memakai milimeter, jadi eh, saya akan masukkan 4.500 untuk jaraknya. Nah, ini di sini. Kemudian saya buat ada sekitar 6 grid. Nah, kemudian kita buat grid untuk yang vertikal, pergi ke structure, ini ke grid, kemudian kita buat salah satu grid terlebih dahulu. Nah, di sini kita ganti dengan huruf ya. Nah, kemudian kita bisa pergi ke structure lagi, kemudian kita pilih grid. Nah, kita pilih pick line ini. Kemudian kita masukkan 3.500 untuk jaraknya. Kalian tinggal klik saja di sini, arahkan ke grid yang sudah terbuat, kemudian corongkan ke sebelah grid yang akan kalian buat. Ini saya membuat 5 grid. Nah, kemudian ini bisa diatur lagi. Di sini ada lingkaran lingkaran kecil ya. Di sini bisa ditarik dan yang lain juga bakalan mengikuti. Dan ini juga sama bisa di adjust lagi. Setelah itu kita move, sesuaikan di tengah-tengah posisinya. Nah, ini adalah tampak utara. Ini utara. Nah, ini selatan. Kemudian ini timur dan ini barat. Nah, ini sesuai dari tampak yang elevation building ini. Jadi kalian kalau naruh di belakang timur sini, itu tidak akan terbaca oleh elevation building yang di sini. Kemudian kita cek gridnya di semua structural plan sudah ada ya. Nah, ini kemudian kita close aja jika kalian tidak mengedit di eh, level yang lain. Lalu setelah itu kita akan menambahkan pondasi. Nah, untuk pondasinya di sini saya membuat di soal itu ukuran 2,5 kali 2,5. Kemudian kita bisa masuk ke isolate di sini. Nah, di sini karena fondasi yang kita akan modelkan tidak sama dengan yang ada di soal, jadi kita harus membuat sendiri. Caranya adalah kita harus eh, membuat family sendiri. Kita masuk ke file di sini, kemudian kita masuk ke new. Nah, kita buat family lagi, family baru. Nah, ini dari family template-nya, ini jika kalian sudah mendownload dan memasukkan family template seperti yang kalian diajarkan di kelas, ini akan otomatis masuk di sini family template. Kemudian kita pilih yang English US ya yang ini, bukan yang Imperial ini yang metrik. Nah, setelah itu kita pilih metric super foundation di sini. Nah, ini sudah ada. Kemudian kita open aja di sini. Nah, kemudian kita modelkan untuk fondasi satunya di sini.
Ini untuk footplate-nya ukuran 2,5 kali 2,5. Caranya kita buat reference plan terlebih dahulu. Di sini ada reference plan. Nah, kemudian karena di sini sudah ada reference plan yang ada di template tadi, kita tinggal menambahkan saja di sini berarti kita pick clients di sini, kemudian masukkan eh, jaraknya, ukurannya, sorry. Kemudian karena tadi 2.500 ya, di sini berarti 2.500 dibagi 2 berarti 1.250. Ini kita arahkan ke samping kiri, kemudian yang dari bawah ke atas, untuk membuat dari yang atas kita arahkan ke bawah. Nah, seperti ini. Kita ukur di sini sudah sesuai 2.500 dan ini juga 2.500. Nah, kemudian kita eh, bisa masuk ke create, kemudian ke extrusion. Setelah itu kita gambar, karena bentuknya ini kotak, berarti kita membuat dengan rectangle di sini. Setelah itu kita buat rectangle. Nah, kemudian oke. Kita lihat ketebalannya di sisi lab di sini. Di elevation view-nya kita pilih lab. Nah, ini sudah terbuat. Nah, tetapi saya pengen eh, reference point ini menjadi titik nolnya. Jadi saya buat garis referensi ini, kemudian di klik line, karena ketebalannya tadi itu 45 cm, saya buat di sini klik line-nya berarti 450. Kita kopikan kita buat ke bawah. Nah, seperti ini. Nah, kemudian ada overlap dari nanti si board file-nya. Kita bisa buat ini board file-nya 100 atau 10 cm ya di sini. Nah, setelah itu kita just di sini seperti biasa. Nah, kalian bisa menyesuaikannya dengan cara seperti ini. Kita pilih attach di sini, yang ini. Nah, kemudian pilih yang mau disesuaikan sesuai dengan reference line yang kalian buat yang mana. Misalkan saya ingin membuat ini menjadi ke reference line yang ini, kita klik reference line-nya, kemudian klik yang ini. Nah, ini otomatis. Kalian juga bisa membuat itu dengan cara manual seperti ini. Kita drag ke bawah seperti ini. Nah, ini sudah terbuat. Kemudian kita akan membuat pemodelan board file-nya. Untuk board file kita ada di 4 titik ya, seperti 1, 2, 3, 4. Caranya adalah kita buat reference plan lagi di sini, di create, kemudian reference plan. Ini kita bagi jaraknya 600, berarti dibagi 4, 625, 625. Setelah itu kita pilih create lagi, kemudian extrusion di sini. Setelah itu kita masuk ke circle ya, karena di luar filenya bentuknya circle. Untuk diameternya 60. Lalu kita tadi masuk circle sini, kemudian kita buat di salah satu saja terlebih dahulu. Ini berarti jari-jarinya 300. Ini oke. Kemudian kita masuk ke tampilan lab lagi di sini. Nah, untuk panjangnya itu adalah 4 meter. Berarti kita buat reference plan 4 meter lagi di sini. Create, kemudian reference plan. Setelah itu pick line, kemudian di sini isi 4 meter berarti 4.000.
Setelah itu kalian attach seperti biasa dengan cara yang pertama seperti saya tadi contohkan, ini align, kemudian pilih reference plan yang ingin kalian tuju ya, ini, kemudian pilih ini. Nah, setelah itu kalian drag ke sini. Nah, ini udah masuk overlapnya 10 cm, kemudian dengan jarak di sini 4 meter. Nah, lalu setelah itu kalian tinggal copy saja di sini. Copy. Ini senternya ya, yang di bawah, kemudian di sini. Kemudian escape. Setelah itu kita bisa load langsung ke project ke sini. Caranya adalah pertama-tama kita save dulu. Kita buat save-nya di mana saja. Yang penting nanti pas digunakan kita bisa gunakan. Di sini fondasi satu, save. Nah, ini kita bisa load langsung ke project dan langsung mengclose family-nya. Kita coba ini load into project yang ini. Nah, untuk itu saya akan menempatkan fondasi satunya di sini. Nah, kemudian kita harus membuat eh, fondasi yang kedua juga di sini. Fondasi yang kedua itu lebarnya dan panjangnya itu 1,8. Kita buat saja di sini. Ini kita bisa close terlebih dahulu supaya tidak bingung. Nah, kemudian kita pilih file lagi. Setelah itu new, kemudian family lagi. Kita pilih English, kemudian matrix structural foundation. Nah, ini caranya seperti tadi, kita masuk ke create, kemudian di reference plan. Setelah itu masuk ke pick plan dan atur offsetnya berapa. Kita offset 900. Kemudian kita create lagi, ke create, kemudian extrusion. Setelah itu kita pilih rectangle, lalu kita gambar sesuai reference plan-nya. Setelah itu kita centang, kemudian kita atur tebalnya. Tebalnya seperti tadi, saya reference plan ini kita anggap 0, berarti kita harus menurunkannya ke bawah. Kita buat reference plan terlebih dahulu. Untuk tebalnya itu sama 45. Untuk tebalnya 45, 450. Kemudian kita buat offsetnya 10, offset borpelnya. Kemudian kita buat panjang borpelnya itu 3000. Kita pilih fix plan, kemudian 3000 di sini.
Terlihat jelas di sini ada. Setelah itu kita atur si fill cap-nya supaya pas 45 dalam ketebalannya. Kita masuk ke align, kemudian kita pilih yang atas ini, bagian atasnya, lalu kita pilih align, kemudian kita pilih reference link-nya, kemudian kita pilih atasnya ini. Nah, itu udah jadi. Setelah itu kita akan memodelkan board file-nya. Kita masuk ke reference plane. Setelah itu kita lihat titik board file-nya ada berapa. Ini sama, ada 4. Kemudian diameter board file-nya 50. Kita masuk ke create, kemudian kita buat reference plane lagi. Kita pilih decline, kemudian masukkan 450 untuk garis referensinya yang ini. Setelah itu kita buat profilnya, pilih create, kemudian extrusion. Setelah itu kita pilih circle, kemudian buat salah satu terlebih dahulu. Untuk diameternya 50 cm, berarti kita pilihkan 250 untuk jari-jarinya. Setelah itu oke. Kemudian kita bisa sesuaikan di sini manual saja. Ini sudah masuk, kemudian kita kembali ke reference plane, kemudian kita kopikan. Kemudian kita save terlebih dahulu. Kita cek dulu lebarnya sudah sesuai. Dan untuk buat filenya 25 ya sesuai. Kemudian kita save terlebih dahulu. Di sini 2 berarti save. Kemudian kita load into project and close. Nah, ini bedanya yang ini otomatis akan meng-close family-nya. Nah, yang ini kita nanti bisa langsung mengeditnya kembali. Kita supaya tidak banyak tampilan, kita langsung close saja untuk mengedit family. Kita load into project and close. Misalkan saya tempatkan yang F2 itu di sini. Kemudian ada juga fondasi F3. F3 itu panjang lebarnya 1,5, kemudian diameternya 60 untuk board file-nya. Nah, setelah itu sama langkahnya seperti tadi, kita file kemudian family, kemudian kita pilih English, kita pilih matrix structural foundation di sini. Untuk ukurannya 1,5, kita create, kemudian buat reference plane, ini peak plane, kemudian kita pilih 1,5, berarti 750 untuk offsetnya. Setelah itu kita ke menu create, kemudian extrusion. Setelah itu kita pilih rectangle karena bentuknya kotak. Kemudian oke. Setelah itu masuk ke tampilan lab di elevation view, kemudian create. Setelah itu setelah itu kita bikin reference plane lagi, kemudian pick line, kita lihat tebalnya berapa. Tebalnya 45 sama, berarti kita pilih pick line, kemudian 450 di sini, kemudian kita buat untuk offset dari profilnya 10 cm. Setelah itu kita pilih line, klik garis referensinya, kemudian yang mau dipindahkannya otomatis. Kemudian kita create. Setelah itu reference plane, kita lihat di sini panjangnya itu sama ya 3000.
Kita buat reference plan 3000 dari sini. Setelah itu kita masuk ke reference plan lagi. Kemudian untuk bore value-nya jumlahnya itu cuma satu, jadi kita buat modelkan satu saja. Kita masuk ke create, kemudian extrusion, setelah itu circle, lalu kita buat diameternya 60 cm, berarti jari-jarinya 300, dan oke. Setelah itu kita adjust si bore value-nya, offsetnya 10 cm, kemudian kita save, ctrl save, atau bisa di sini. Ini F3, save. Setelah itu kita load into project and close. Kemudian saya tempatkan fondasi 3 tuh di sini. Nah, setelah itu kita lihat di 3D view. Nah, ini sudah muncul. Kita ganti ke realis. Oh iya, saya lupa membuat materialnya. Untuk materialnya kita ganti menjadi beton. Ini kita blok, kemudian material kategori di sini. Kemudian ada titik 3 ini kita ganti. Kalian pilih custom, kalian pilih ini, kemudian edit. Sorry, ini kita blok, kemudian kita masuk ke aset browser. Di sini kita searching concrete. Nah, setelah itu kita pilih cache in place ini. Nah, kemudian setelah ada tanda silang ini, tanda arah panah silang, kita klik, kemudian apply. Oke, kita lihat tampilannya di sini realistik. Nah, ini sudah berbentuk beton. Kemudian yang kedua, kita juga sama ganti materialnya, kita blok. Setelah itu kita buat material baru, lalu masuk ke asset browser, kemudian kita pilih konkret, dan di sini ada cache in place, kemudian kita pilih cache in place, kemudian ada tanda silang ini kita klik, setelah itu apply, lalu oke. Untuk yang ketiga juga sama, kita klik kembali, setelah itu kita ganti pakai konkret lagi, kita pilih konkret. Nah, ini kemudian kasih in place, setelah itu kita klik ini, apply, oke. Kemudian di tampilan 3D-nya kita bisa ganti menjadi fine dan ini realistik. Di sini udah jadi ya.
Oke, setelah kalian membuat eh, family dan memasukkannya ke project browser, langkah selanjutnya adalah kita akan membuat ulangan. Nah, cara membuat ulangan untuk eh, di salah satu fondasi ini kita akan membuat terlebih dahulu 3D detailing ya untuk melihat ulangannya apakah sudah terpasang apa belum. Kita duplikat view 3D, kemudian duplikat view detailing. Nah, ini set dulu ya. Nah, kemudian di sini muncul ya, sudah muncul. Kemudian kita rename namanya menjadi detailing. Setelah itu kita akan mengubah si fondasi ini menjadi terlihat transparan dan bisa terlihat ruangannya. Nah, caranya adalah masuk ke tadi visibility grafik. Nah, kemudian kita pilih structural foundation, kemudian transparansinya kalian ubah menjadi 80. Ini bebas sih sesuai kemauan kalian berapa. Kemudian ini solid dan nanti saja warnanya sesuai yang kalian inginkan. Ini oke, kemudian apply, lalu oke. Nah, kemudian kalian ganti menjadi schedule. Nah, ini sudah terjadi nih. Kemudian setelah itu kalian masuk ke fondasi. Nah, kemudian kita pilih wireframe. Nah, kita akan membuat potongan di tepat di tengah-tengah si workframe ini untuk nanti supaya si tulangannya bisa di copy dengan presisi. Caranya adalah kita bikin reference plane di sini, kemudian plane, kemudian atur jarak dari hitung atau antara jarak dari sini ke sini ke tengah-tengah ini bisa kita buat karena 2,5, kemudian jarak dari sini ke sini berarti 625. Nah, sini kemudian kalian potong sesuai garis referensi ini. Ini memakai detail. Nah, di sini kita potong. Oke, setelah itu kita klik kanan, kemudian go to view. Nah, ini sudah terlihat potongannya. Kemudian jika garisnya terlalu tebal, kalian bisa atur skalanya. Sini di 20. Nah, jangan lupa ini detailnya kalian ganti nama menjadi eh, hitungan F1 gitu ya. Setelah itu kalian atur lebar covernya atau selimut betonnya. Caranya di structure, kemudian cover di sini, kemudian klik fondasinya. Setelah itu kalian buat cover yang kalian inginkan berapa, bisa di-add di sini. Di-add, kemudian lebar cover F1. Kita lihat di sini lebar covernya 40 mili ya. 40 ini udah 40, udah cocok. Kemudian oke saja. Kemudian kalian klik lagi. Setelah itu kalian pilih lebar cover yang kalian buat 40. Lalu escape. Setelah itu kalian masuk ke ribar, pilih ribar di sini, kemudian oke. Lalu kalian pilih placement, kemudian sketch. Nah, kemudian klik fondasinya. Setelah itu kalian pilih yang lurus ini. Kita sketch di sini dari ujung sampai ke overlapnya di sini. Nah, kita atur jaraknya di sini. Oh, tidak ada ketentuannya. Kita bikin di sini 350 aja. Oke. Sampai situ, kemudian oke, terlebih dahulu. Setelah itu kalian klik di sini, kemudian kalian buka project browser fondasi. Nah, ini sudah terlihat. Kemudian untuk mengcopy supaya menjadi ini kan jumlahnya 10D16. Nah, 10D16 untuk tulangan yang ini kita bisa buat di sini kita buat terlebih dahulu di 16 diameternya. Ini rebar bar, kemudian pilih 16 ini M.
M itu sama dengan diameter ya. Nah, ini sudah terbuat 16 diameternya. Kemudian kita copy untuk melingkarnya. Kita pakai array. Nah, kita buat 6 terlebih dahulu. 6 terlebih dahulu. Di sini kita ganti pakai radial dan ininya 6. Kemudian moves to-nya kita pakai last dan angle-nya itu 180. Kemudian kalian center of rotation-nya kalian pilih place. Di sini klik di tengah kemudian arahkan ke sini. Kita klik lagi kemudian putar 180. Nah, ini 180, kalian klik kemudian enter. Nah, yang kalian copy array ini adalah menjadi blok atau grup. Nah, kalian harus mengunggroupnya lagi. Kalian di sini select, tekan CTRL, kemudian klik, 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 klik lagi, dan ini juga diklik. Kemudian kalian ungroup. Nah, setelah itu kalian select yang 4 ini untuk mengcopy ke sebelah sini. Nah, yang ini kan tadi terselect ya. Kalian tekan shift, kemudian kalian klik ini menjadi unselect. Ini juga sama. Nah, kemudian yang terselect ini 4 saja. Setelah itu kalian mirror yang ini, drawing axis. Kemudian kalian bisa klik tengahnya, kemudian arahkan ke atas, lalu sudah. Nah, kalian bisa lihat di 3D detailing di sini. Nah, ini sudah terbuat. Ini tulangan D16 dengan jumlah 10 seperti ini. Nah, kemudian kita akan membuat tulangan yang eh, spiral ya di sini. Untuk membuat tulangan spiral, kita masuk ke potongan F1. Setelah itu kita masuk ke structure, kemudian rebar, dan di sini kita buat tulangan menggunakan MSP ini ya, MSP. Kemudian kalian klik di sini. Kemudian setelah itu kalian klik ini untuk mengatur. Untuk diameternya itu ada diameter 10, jarak 100 cm, jarak 10 cm, sorry. Ini berarti diameternya diganti ke 10. Kemudian untuk mengatur jaraknya di peak sini. Ini peak. Kemudian ini udah sesuai 100, berarti sudah tidak diatur lagi. Kita lihat di sini sudah berarti. Setelah itu kita akan membuat identity data ya. Untuk itu kita buat ulangan PLCAP-nya terlebih dahulu. Untuk membuat ulangan PLCAP, kita bisa pisahkan antara PLCAP ini dan juga Word file-nya. Caranya adalah klik terlebih dahulu, kemudian untuk mempermudah tampilan, kita bisa menggunakan temporary hide di sini, kemudian isolate elemen. Nah, ini yang tampil adalah yang ini doang. Setelah itu, kita create part. Jadi ini adalah pemisahan antara si board file dan file cap. Setelah itu, kita akan membuat kita tidak usah membuat
ini ya, tidak bisa dipisahkan. Kita akan membuat langsung tulangannya. Jadi sini eh, kita masuk ke rebar, kemudian surface. Ini kita akan membuat menggunakan surface ya. Caranya adalah, misal kita akan membuat tulangan yang daerah sini, tulangan melingkar ke atas. Jadi kita pilih yang ini saja. Ini, kemudian yang ini. Setelah itu kita buat ini, yang sebelah sini ya. Ya, muncul ya, ini kelihatan. Nah, kemudian kita start dan kalian pilih ini yang sampingnya, kemudian N-nya itu di samping sini. Nah, seperti itu. Nah, ini akan muncul yang tadi sesuai kita buat dari tampak sininya, tampak yang ini, sini, kemudian yang atas, kemudian yang samping sini. Kemudian startnya dari sini ke sana, N-nya di sini. Nah, kalian tinggal atur saja di sini untuk diameternya. Untuk diameter tulangannya itu adalah yang atas itu diameter 13 jarak 150. Diameter 13 ini diameternya sudah oke. Kemudian kalian pilih maksimum spacing, di sininya kalian ganti 150 gitu. Nah, kita perlu membuat eh, tulangan yang dari arah sini ke sini. Nah, caranya adalah kita sama saja ke rebar, kemudian ke surface, kita pilih yang area sini, kemudian atas ini, dan samping yang ini. Kemudian startnya itu di sini, di samping, dan N-nya itu di samping sini. Kemudian oke. Nah, ini sudah jadi nih. Kalian tinggal ganti saja di sini maksimum spacing. Ininya ganti 1500, 150, sorry. Nah, ini sudah terbuat. Nah, kali ini tinggal buat yang bawahnya. Jadi, yang bawahnya juga sama. Kalian masuk ke rebar, kemudian arah sini. Sekarang kita ke bawah, kemudian pilih yang ini, yang samping sini. Oh, sorry, yang samping sini. Kemudian startnya di sini dan N-nya itu di sini. Oke. Nah, ini sudah terbentuk tulangan yang bawah. Maksimum spacingnya itu yang bawah itu D16 150. Ininya D16 150. Untuk yang arah sini sudah ya. Yang arah sini sudah, kemudian kita harus buat yang arah ke sana. Ke sana. Caranya adalah masuk ke rebar, sama saja ini surface, klik, kemudian kita buat surface-nya yang arah sini, kemudian yang bawah, kemudian yang bawah sini. Nah, ini, kemudian start-nya di sini, dan end-nya di sini, terakhir. Nah, seperti itu. Nah, ini sudah jadi nih. Kemudian maksimum spacing, lalu 1500. Dan diameternya itu untuk yang ke sini tadi 16. Nah, ini sudah jadi. Kemudian untuk memunculkan tulangannya,
yang semua tadi sudah kita buat, yaitu tinggal reset temporary height isolate. Nah, ini sudah. Setelah itu kita akan membuat tampilan ruangan ini supaya terlihat berbeda antara ukuran diameternya. Caranya adalah kita masuk ke view, kemudian filter, setelah itu masuk ke new, lalu kita pilih D10, oke. Kemudian kita juga buat, sorry, view, kemudian filter, kita buat di sini D10, oke. Kita pilih filter listnya struktural tiba, kemudian kita pilih sesuai dengan bar diameternya, lalu ini equal, kemudian ganti D10, ini jadi 10 mili, kemudian apply, lalu oke. Oh, nanti juga kita langsung buat aja semua untuk di 13, kita oke, kemudian setelah ribet ininya bar diameter, kemudian equal, lalu untuk ukurannya 13, apply. Kemudian untuk D16, oke. Setelah itu kita pilih struktural rebar equal, kemudian D16 berarti D16 apply, oke. Kemudian kita masuk ke visibility grafik di edit, kemudian filter, lalu kita add yang kita buat tadi, lalu oke. Ini sambil tekan CTRL, oke. Setelah itu kita buat patternnya itu jadi solid dan warnanya itu untuk D10 warna kuning, oke. Dan untuk D13 solid juga warna merah, dan untuk D16 kita buat solid dan warna hijau, oke. Apply. Nah, kemudian kita masuk ke sini, kita klik tulangannya, kita edit type. Nah, kemudian yang ini kita paskan 13, apply, oke. Kemudian untuk diameter 16-nya, edit type, ini pasin 16, oke. Untuk D13 udah, untuk D10, nah ini ganti 10 per diameternya, apply, oke. Nah, ini akan otomatis dia berubah. Oke, setelah kalian membuat ulangan masing-masing footplate fondasi, nah langkah selanjutnya adalah kalian membuat parameter di menu manage, kemudian ada project parameter yang di sini kita buat untuk identity datanya, yaitu kita buat parameter apa saja yang harus ada dalam satu ruang lingkup pekerjaan fondasi. Oke, kita buat ini, kita klik new parameter, kemudian kita masukkan item pekerjaan.
Kemudian disiplinnya adalah common dan data type-nya adalah teks dan juga ini group parameternya adalah identity data. Nah, kemudian yang di checklist adalah di sini kita klik checklist part, kemudian structural foundation dan juga structural rebar, kemudian oke, kemudian kita buat lagi untuk eh, tipe file class. Ini disiplinnya common, datanya teks, kemudian parameternya adalah identity data, kemudian kita checklist part, kemudian structural foundation dan juga structural rebar. Setelah itu kita juga buat untuk titik war file, disiplinnya common, ininya teks, kemudian identity-nya identity data. Kemudian kita checklist part, structural foundation dan juga structural rebar. Kemudian kita buat satu lagi untuk diameter board file. Disiplinnya common, kemudian teks, di sininya identity data, alatnya di checklist, kemudian foundation, struktural rebar, kemudian oke. Kemudian kita buat untuk eh, tipe besi besi ya. Ini ya, kemudian disiplinnya common, kemudian data type-nya teks, kemudian pilih identity data. Di sini yang di checklist hanya struktural foundation dan juga struktural rebar. Kemudian oke, lalu ini oke. Nah, setelah itu kita akan membuat identity masing-masing eh, pekerjaan ya. Ini kita karena ini menyatu, kita akan eh, create part ya untuk memisahkan antara si board file dan juga fill cap-nya. Kita klik part. Nah, ini udah kepisah. Kemudian kita ganti ke white frame aja di sini. Nah, ini kemudian file cap-nya kita klik. Kita kasih nama di sini item pekerjaannya, pekerjaan F1. Kemudian oh, di sini untuk pekerjaannya pekerjaan fondasi. Dan untuk tipenya F1, misalkan dua dua dikali dua dua setengah dikali 2,5 meter. Kemudian ini di board file-nya kita pilih ini item pekerjaannya, pekerjaan masih fondasi ya. Board file, titik board file-nya di situ. Ini kita kasih identitas titik A, diameternya
Untuk diameternya itu tadi 60, diameternya 60, berarti 600 mili. Kemudian ini di sini diameternya 600, kemudian pekerjaan bore pile, titik bore pile, titik B, kemudian satu lagi di sini, untuk pekerjaan bore pile, kemudian titik bore pile, titik C, diameternya 600, kemudian yang ini, titik bore pile 600, baik untuk pekerjaan bore pile, kemudian titiknya ini titik D. Nah, setelah pekerjaan footbed dan profil diisi identity datanya, kita akan membuat identity untuk pengungsian. Pengungsian yang ini dan pekerjaan ulangan camp. Nah, untuk tipe busnya ini tipe 1. Misalkan ya kalian mau namain apa saja, yang penting nanti untuk tipenya berbeda. Ini misalkan T1, kemudian ini yang bus yang kedua. Ini item pekerjaan penulangan field cap. Untuk tipe besinya tipe 2. Nah, ini untuk item pekerjaan penulangan field cap, tipe besinya tipe 3, T3. Kemudian untuk yang satu lagi, ini item pekerjaan penulangan field cap, tipe besinya T4. Kita cek ya satu-satu supaya tidak ada yang kelewat. Oke, selanjutnya kita akan melakukan identity data di Fondasi 2. Caranya adalah kita klik dulu, pisahkan dulu file cap dan juga board filenya. Klik Fondasi F2, kemudian create part. Nah, ini otomatis terpisah. Kemudian kita kasih nama identity datanya di sini, item pekerjaan, pekerjaan fondasi. Kemudian tipe file capnya F2, 2, ukurannya 1,8 kali 1,8 meter. Kemudian di sini titik board file, pekerjaan board file. Kemudian titik board filenya titik A, dan diameter board filenya 500 mili. Kemudian yang ini diameter board file 500, dan item pekerjaan board file, kemudian titik board file titik B. Ini juga sama. Setelah itu kita memberi identity buat si tulangannya.
yang pertama tulangan yang ini, kemudian masuk ke tipe besinya itu T1, sini kita ganti penulangannya, penulangan field cap 2, dan ini tipe besinya tipe besi T1, kemudian yang kedua juga sama, menggunakan field cap 2 dan tipe besinya T2, tipe field cap 2, kemudian pindah ke tulangan yang atas. Untuk item pekerjaannya penulangan gagap 2, tipe besinya T3, ininya F2. Yang terakhir, item pekerjaan penulangan gagap 2, tipe besinya T4, dan tipe pil cap F2. Kita cek kembali apakah sudah masuk atau belum pil capnya dan juga bore filenya, kemudian tulangannya sudah masuk ya. Sudah masuk semua. Kemudian kita bisa kopikan bore file yang ini ke bore file yang belum terpasang tulangan. Kita masuk pondasi, kemudian kita blok tulangan bore file-nya. Caranya seperti ini. Dari sisi kiri, kita cek apakah sudah terblok semua. Ini sudah. Oh, dan kita bisa kopikan atau kita mirror biar posisinya lurus. Kemudian kita blok yang dua ini. Setelah itu kita mirror lagi. Nah, ini sudah terpasang. Kemudian kita bikin juga untuk fondasi F3. Oh, ini sudah terpart. Jika kalian belum terpisah seperti ini, kalian bisa nanti pilih fondasinya, kemudian klik ini ya, create part. Nah, ini otomatis terpisah seperti ini. Setelah itu kita langsung saja buat penamaannya. Di sini item pekerjaan fondasi, kemudian tipe file cap-nya F3, F3 1,5 dikali 1,5 meter. Kemudian untuk board file-nya juga, di sini board file-nya sudah terisi. Kemudian untuk tulangannya, di sini tulangan ke 1, pekerjaan penulangan ke file cap ketiga, kemudian tipe besinya T1, tipe file cap F3, kemudian tulangan yang satunya lagi F3,
kemudian tipe besinya T2, dan tipe belt cap F3. Setelah itu yang ke atas, nah setelah kalian melakukan penamaan di setiap item pekerjaan pondasinya, nah kalian baru bisa copy ke posisi yang kalian inginkan. Nah, tujuan saya memberikan identity data di awal untuk satu file secara keseluruhan itu untuk nanti kita memudahkan eh, output volumenya ya di sini. Setelah itu, setelah kita terpasang semua identity datanya, kita kopikan saja ini. Kita cek apakah sudah terblok semua. Nah, ini sudah terblok. Kemudian kalian bisa kopikan di sini. Ini menyesuaikan nanti ya sesuai dengan kalian di sini. Saya kopikan ke sini. Kemudian di sini untuk F2-nya juga sama. Kita blok semua dari sini, kita cek di detailing apakah sudah terblok semua. Ini sudah, baru kita kopikan. Kita kopikannya sebisa-bisa mengambil garis referensi yang sudah pasti lurus ya, biar hasil kopiannya itu presisi. Kemudian saya akan mengkopikan satunya di sini. Ini menyesuaikan denah kalian ya. Kopikan. Kemudian untuk F3-nya juga sama. Dan di sini saya kasih F1. Kalian bisa blok langsung dari sini semua. Pastikan ini yang tercopy hanya structural foundation dan rebar. Oke. Kita cek di detailing apakah sudah tercopy. Sudah. Ini kita copy saja di sini. Yang di checklist cuma foundation dan rebar. Oke. Ini sekitar satu saja di
Nah, ini file cap-nya sudah terpasang semua. Lalu untuk pembuatan volumenya, kita bisa masuk ke view, kemudian schedule, lalu schedule quantities, lalu kita buat di structure sini, kemudian kita pilih part di sini. Setelah itu oke. Kemudian kita pilih item pekerjaan, kemudian titik bar file, lalu tipe file cap, kemudian volume dan diameter boltnya di sini. Ini sudah ya, sudah. Ini bisa ke ataskan, lalu klik OK. Nah, ini otomatis si volume file cap-nya, masing-masing file cap-nya sudah terinput secara otomatis. Nah, di sini kita kasih judulnya volume pekerjaan fondasi. Oke, setelah itu kita perlu mengkalkulate agar tampilannya itu mudah dibaca. Ini kita masuk ke field, ini di sini ada other, kemudian field, kemudian ke sorting group, ini pilih item pekerjaan, puternya dicentang, kemudian kita title and total, kemudian kita centang lagi di sini, pilih lagi untuk tipe field cap, kita total only, kemudian eh, titik bar file dan juga sini. Kemudian formattingnya kita volumenya kasih calculate total ya. Oke. Nah, ini akan otomatis terbaca ya di sini. Untuk fondasi F1 totalnya 50,63 meter kubik, kemudian juga fondasi 2 ada 8,75 meter kubik, dan untuk pekerjaan fondasi 6,08. Dan untuk pekerjaan fondasi di sini sudah terkalkulate juga 65,45 meter kubik. Nah, kalian ini tinggal mengkopikan ke Excel dan juga nanti mengkalikannya dengan ASP yang sudah jadi RAB-nya. Gitu, dan juga ini sama, kita kalau mau menambahkan kalkulasi di setiap titik borpelnya juga bisa, nanti tinggal kalian pergi ke file, fields, kemudian sorting group. Nah, di sini titik borpelnya kalian puternya centang dan total and count and totalnya di masukkan di sini. Nah, ini akan otomatis jumlah titiknya 30 dan di sini diameternya juga tertera. Kalian juga bisa memisahkannya. Ini ada 500 mm dan juga 600. Kalian bisa memisahkannya di sini. Titik borpel berdasarkan di sini ada diameter borpel juga bisa dimasukkan. Oke. Nah, di sini akan otomatis kalian juga bisa kalau pengen tahu eh, diameter borpel yang 500 tuh volumenya berapa, berarti tinggal kalian di sini centang filternya dan total on width. Oke. Nah, di sini otomatis untuk masing-masing diameter dan juga titik borpelnya dan juga volumenya sudah terinput secara otomatis. Nah, itu adalah tujuan saya untuk membuat identity di awal karena kita tidak usah memberikan identity di setiap titiknya dan itu akan memperlama pekerjaan kita. Oke, setelah kalian membuat quantity take off volume beton fondasi, kita akan mengeluarkan quantity take off volume penulangan fondasi lah. Caranya adalah kita masuk ke view, kemudian masuk ke schedule, kemudian schedule quantities, kita pilih structure untuk categorisnya dan juga kategorinya kita pilih structure rebar,
Kemudian kita pilih bar length, bar diameter, dan juga item pekerjaan, kemudian quantity di sini, dan juga kita pilih tipe besi yang sudah kita tadi buat. Kemudian ada total bar length ya. Di sini kita atur, kita pilih item pekerjaan di awal, tipe besi ke atas kan juga. Kemudian kita pilih reinforce volume. Nah, di sini. Setelah itu kita oke terlebih dahulu. Nah, ini masih acak-acakan ya. Nah, kita bisa filter di sini. Tadi di filter, kemudian edit. Setelah itu kita masukkan di sini item pekerjaan di sorting and grouping. Fotonya dicentang, kemudian title count and total. Setelah itu kita pilih tipe besi, kemudian kita pilih juga total bar length ya di sini atau quantity. Total bar length terlebih dahulu, kemudian quantity. Di sini untuk quantity kita centang putar dan total only. Untuk total bar length kita juga sama, di sini centang total only. Kemudian masuk ke formatting, kita pilih reinforce volume, kemudian kita kalkulasi total, lalu oke. Di sini akan otomatis ya. Rapid itu eh, menyorting dan menggrup sesuai pekerjaan, tulangan, diameter, dan juga panjang besinya ya. Nah, di sini di akhir juga dikasih untuk total reinforce volume atau total volume tulangannya. Kita juga bisa mentotalkan untuk jumlah batang pembesiannya butuh berapa ya. Kita bisa masuk ke filter di sini. Kemudian formatting juga di sini quantity bisa dikalkulate. Nah, ini untuk kuantitinya sudah muncul. Jadi kita butuh 720 batang ya untuk pekerjaan bawah T5. Oke, nah ini ada sedikit kendala berarti jika ini tidak terisi, kalian tadi ada yang terlewat mengisi item pekerjaan tipe besi. Nah, caranya kita bisa klik bagian reinforce volume ini. Nah, kemudian kalian masuk ke 3D detailing. Nah, ketika ini reinforce volume kalian klik, nah di sini akan otomatis diarahkan ya ke volume besi yang belum ternamai identity datanya. Kita cek terlebih dahulu. Nah, di sini sudah ada ya, tertera ya. Rapid akan langsung mengarahkan ke tulangan yang belum kita pasang identity datanya. Nah, ini di sini kita pencet. Nah, ini kita belum memasang eh, tulangannya ya di sini. Untuk penamaannya kita kasih nama. Ini berarti untuk tulangan eh, F1 ya di sini. Supaya tidak lama kita akan menghapus semua F1 ya di sini. Lalu kita nanti kopikan lagi setelah identity datanya kita eh, namai ya semua. Nah, kita masuk ke 3D detail. Kita namai ini cukup satu ya di sini. Nah, ini udah. Kemudian yang satunya kita cek.
Ini juga, oh ini belum. Yang kedua sudah, kemudian yang ketiga, nah ini belum nih yang ketiga. Kita kasih nama ya untuk pekerjaan fondasi penulangan P3, kemudian tipe besinya tipe 3. Setelah itu yang ini juga sama. Oh, yang ini T3 berarti yang ini T4. Nah, setelah kita cek di scheduling, di sini sudah tertera ya untuk item pekerjaannya. Nah, ini udah sesuai ya, udah namanya semua, berarti kita tinggal copy saja di sini. Nah, di sini akan otomatis eh, ternamai semua ya, tidak ada yang tidak dinamai untuk item pekerjaan dan juga tipe besinya. Ini akan otomatis masuk ke yang tadi sesuai tipenya di sini. Nah, ini untuk pembacaannya, ini board file. Ya, seperti tadi saya sampaikan, kita perlu 720 batang untuk tulangan T5 dan ini reinforce volumenya. Kemudian di sini ada juga penulangan file cap-nya untuk D13. Kita butuh 324 batang besi ya. Nah, kemudian ini juga untuk reinforce volumenya seperti itu. Ini merupakan progres pertama kita membuat volume beton fondasi dan juga rebar ya. Oke, sekian cukup untuk progres pertamanya. Mohon kerjasamanya untuk mengerjakan sesuai soal yang sudah saya berikan ya.